Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalam ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yai Teguh Ghazali selaku pembimbing Pondok Pesantren Nurul Huda, dan tidak lupa pula rekan-rekan santri yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Menjelang akhir tahun ini, perkenalkan saya untuk membawakan kultum singkat, yaitu tentang cara benar memperingati tahun baru. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah, tak terasa waktu telah berganti. Kini kita memasuki lembaran baru dalam hitungan kalender Masehi. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga dapat menikmati dan mengisi lembaran baru dengan hal-hal yang lebih baik dan lembaran terdahulu. Hadirin yang berbahagia, tak ada salahnya setiap momen itu diperingati. Hanya saja semua itu bergantung pada cara dan tujuannya. Biasanya sebuah peringatan pergantian tahun itu cenderung identik dengan pesta pora, nyulut petasan, kembang api, begadang sampai pagi, dan lain sebagainya. Semua itu sah-sah aja. Namun, sebagai muslim kita mesti punya cara sendiri dalam menyambut dan memperingati tahun baru Masehi ini. Secara kita kan bukan bebek latah, betul tidak? Betul. Kita punya pedoman berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi. Alangkah bijaknya kalau kita mencari cara yang tepat untuk menyambut dan memperingati tahun baru ini lewat prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Coba kita perhatikan firman Allah dalam Quran surat Al-Has ayat 18 yang artinya kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ada satu poin yang perlu digarisbawahi dalam firman tersebut, yaitu hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Sangatlah jelas bahwa dalam hal ini Allah menganjurkan untuk berintrospeksi. Nah, introspeksi inilah yang bisa dijadikan sebagai cara kita dalam menyambut atau memperingati tahun baru. Hadirin yang bahagia, dalam kesempatan ini marilah kita merenung dan membuat perhitungan pada diri kita sendiri. Yang pasti saat ini jatah hidup kita semakin berkurang. Adakah amal baik kita juga bertambah banyak? Dengan semakin sempitnya kesempatan hidup, ini berarti kita dituntut untuk memanfaatkan sisa umur kita sebaik mungkin. Kita semua tidak tahu kapan kita akan mati, betul tidak? Betul. Karenanya sangatlah rugi jika kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika tahun kemarin kita belum sempat salat, maka sekarang harus sudah mulai menyempatkan. Jika kemarin hanya cukup salat di rumah, maka mulai sekarang mulai berjamaah di masjid atau musola. Jika dulu enggan untuk bersedekah, mulai sekarang mencoba untuk berbagi. Jika dulu hanya mementingkan ibadah kepada Allah atau habdum minallah, pada tahun ini mulailah beribadah lewat jalur manusia atau habdum minanas, berbuat baik pada tetangga, rekan, bahkan pada semua makhluk yang ada di dunia ini. Hadirin yang budiman, mari kita jadikan tahun baru ini sebagai semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup kita. Ingat pesan Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nasimat tola umruhu wa sa'an amaluhu, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang panjang umurnya namun jelek amalnya. Semoga di tahun ini kita senantiasa bisa mengoptimalkan sisa umur dan melakukan perbaikan hidup. Amin. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.